kembali lagi bersama Abu Konita Channel. Kali ini seri pembelajaran perawat memasuki episode ke-28. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai bagaimana cara hekting retikuler atau subretikuler dengan jahitan yang panjang. Seringkali kita jahit kulit subretikuler, kemudian tiba-tiba ketika mau up hekting itu benangnya susah untuk dicabut. Kali ini kita akan coba ngasih kepada kalian cara-caranya supaya ketika up hekting pasien benangnya itu bisa dilepas. Tapi bagaimana keseruannya? Jangan lupa kalian terus pantau channel ini dan selalu untuk like dan share. Bagi yang belum subscribe, mohon untuk subscribe agar supaya mendapatkan informasi lebih menarik mengenai keperawatan, medis, dan kamar operasi. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Mengenai hekting, pada episode sebelumnya kita sudah bahas kupas tuntas bagaimana tutorial cara hekting, mulai dari fascia, subkutis, dan kutis. Dan kutis itu pun kita sudah praktekkan bagaimana satu-satu, kemudian matras horizontal, kemudian matras vertikal, dan subretikular stitch. Kali ini kita akan coba mengupas bagaimana cara hekting retikuler atau subretikuler dengan luka yang panjang. Seringkali teknik ini dipakai oleh dokter-dokter ortopedi, di mana ketika dijahit kemudian menggunakan metode retikuler atau subretikuler. Tujuannya adalah supaya masa benang steel stringnya ini tidak begitu panjang, sehingga perlu teknik khusus dalam penjahitan kulitnya. Tujuannya untuk kenyamanan pasien. Manakala pasien di up hekting itu benangnya utuh tercabutnya, tidak tertinggal. Benang-benang yang digunakan biasanya dari golongan len, kemudian atau silka, bisa juga monofilamen. Ini biasanya pada luka-luka orif. Ortopedi sering menggunakan teknik seperti ini. Misalnya pada hekting kulit orif, bagian kulitnya untuk operasi femur, itu kan panjang lukanya. Nah, seringkali ortopedi ini dokter operatornya menggunakan teknik seperti ini. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa untuk terus pantau channel ini. Hai guys, ini kita misalkan ini adalah luka pasien yang akan dijahit. Katakanlah ini misalkan lukanya agak panjang. Kita akan mendemonstrasikan bagaimana hekting pada pasien agar supaya benangnya bisa dicabut dengan metode retikuler atau subretikuler. Pada saat dijahit, ini ada benang yang disisipkan di tengah, dikeluarkan di tengah. Tujuannya adalah mengurangi steel strain atau masa ketegangan dari suatu benang. Manakala benangnya itu pendek, maka tidak akan menjadi soal. Jika kita lepasnya akan gampang. Akan tetapi jika lukanya itu panjang, tentu ini akan menjadi kesulitan tersendiri bagi yang menjahit atau yang melepaskan benangnya. Kita mulai dari yang terjauh dulu ya guys. Seperti ini. Kita ambil. Nah, ini kita geser dulu di sini. Nah, setelah itu benang sisanya ini kita klem. Tujuannya supaya tidak ketarik ke sini. Sebab kalau dia ketarik akan lepas benangnya. Ini tekniknya sama seperti subretikular stitch. Akan tapi ini perbedaannya kita akan simpul di ujung sama ujung. Kemudian benangnya akan ditanam. Sama seperti ini, kita ambil sisi bagian dalam seperti ini. Ya guys. Ingat jangan sampai benangnya keluar. Kemudian kita ambil seperti ini. Kemudian kita sisi sebelah sininya juga. Kita ambil seperti ini ya guys. Lagi
Tujuan dari penjahitan ini adalah aproksimasi, yaitu menyatukan kulit yang berbeda. Ini lagi. Terus ini pada permukaan mukosa kulitnya ya guys, jadi jangan sampai keluar seperti ini ataupun terlalu dalam. Dan kita ketika menjahit kita harus bisa ngambil ancang-ancang setengah dari luka ini terletak di mana. Tujuannya adalah untuk kita membuat jembatan di tengah agar supaya stengnya tidak terlalu tegang seperti ini. Jahit dulu guys. Ini ambil. Nah, setelah itu karena ini udah berada di tengah, maka kita keluarkan terlebih dahulu sini ya guys, seperti ini. Keluarkan, kemudian kita masukkan lagi pada sisi yang sebaliknya. Kita atur jarumnya seperti ini, kita keluarkan seperti ini. Ini jangan terlalu dalam, pastikan pada mukosa kulit seperti ini ya guys. Nah, akhirnya tembal seperti ini guys. Ada satu benang yang keluar. Inilah gunanya supaya masa tegangnya berkurang dari suatu benang. Kalau jahitannya sedikit, ini tidak perlu penambahan di tengah seperti ini. Tapi kalau lukanya panjang, ini perlu dilakukan penambahan benang yang keluar seperti ini beberapa. Misalkan dia panjangnya 10 cm, maka setiap 5 cm benang akan dikeluarkan. Tujuannya apa? Tujuannya ketika pasien akan di hafting itu akan mudah dilepasnya. Kemudian kita jahit lagi seperti ini guys, tarik lagi, kemudian sebelah ini lagi guys. Jangan sampai kulitnya keluar, iba jarumnya. Kita gini lagi guys, tepat pada mukosa seperti ini, kemudian kita keluarkan. Ini ya guys, terus tarik ini, dia tarik lagi, kita ambil seperti ini, kemudian sebelah sininya dikit lagi guys. Ini dan lagi terus dikit lagi. Ingat, ketika kita masukkan benang seperti ini jangan sampai benang lawannya kita keserimpet, maksudnya benangnya masuk ke dalam jarum sini gitu, sehingga akan mempersulit kita. Tuh, akhirnya tampilan seperti ini guys.
dan pada akhirnya di akhir jahitannya seperti ini guys. Dekat lagi. Oke, just seperti ini guys. Nah, ini untuk kantor jahitannya kita buka terlebih dahulu. Kemudian kalau sininya terlalu panjang bisa kita tarik seperti ini, tuh guys. Ciri utamanya si benangnya masih bisa kita tarik seperti ini guys. Tuh tampilannya seperti ini. Ini di tengah ada benang yang dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk membantu mengurangi steel strain dari benang yang kita pakai. Kalau pada pasien dengan luka yang pendek ini terasa tidak perlu, tetapi pada benang yang panjang ini perlu adanya benang yang keluar. Tujuannya adalah untuk mengurangi massa strain dari benang tersebut. Selanjutnya kita simpul seperti ini simpulnya. Kemudian cara nyimpulnya seperti ini guys. Dan kita gunting ya, sisi sebelahnya kita simpul juga seperti ini. Akhirnya tampilannya seperti ini guys. Ciri utamanya si benang itu di tengah-tengah dikeluarkan, kemudian ini kita simpul. Manakala di poli pasien itu kontrol untuk hub hecting, ini cukup dipotong salah satu, kemudian diangkat dari sini dan diangkat dari sini, kemudian udah rapet lah si lukanya. Demikian, semoga bermanfaat. Dari teknik jahit retikuler, tujuannya adalah untuk mempermudah pasien dalam rangka uphectingnya. Semoga bermanfaat buat kalian perawat dan perawat yang baru bergabung di kamar operasi. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.